dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Kita boleh mengucap syukur jika Tuhan masih memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah raya hari ini walaupun masih secara online. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Yang pertama, ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Insinyur Andrianus Angga Putra. Untuk itu, kami atas nama pengurus dan jemaat GBT KO Ngesrep mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Insinyur Andrianus Angga Putra yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Selanjutnya, mari kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang dilandasi keterbukaan dan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan kita, namun motivasi dan ketulusan hati kita dalam memberi. Bila Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui yang pertama, rekening Bank BCA atas nama GBT KO Ngesrep. Yang kedua, scan QR Code yang ada di aplikasi Warta Gereja Online GBT Ngesrep bisa di-download melalui Play Store dan ada 3 QR Code persembahan, yaitu kantong biru untuk persembahan umum atau kolekte, kantong merah persembahan pembangunan, dan kantong kuning untuk persembahan perpuluhan. Atau persembahan dapat dimasukkan ke kotak persembahan di gereja setiap hari pada jam kerja. Bisa menggunakan amplop bebas atau amplop persembahan yang sudah disiapkan dari gereja. Selanjutnya, bagi anak-anak sekolah minggu bisa didampingi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui grup WhatsApp Tabernacle Kids setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Om Didit di nomor berikut ini. Pengumuman bagi remaja, teens, dan prateens bisa diarahkan untuk mengikuti ibadah online melalui Zoom setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Kak Tina di nomor berikut ini. Selanjutnya, mari teman-teman yang berjiwa muda untuk dapat hadir dalam ibadah youth service yang akan dilaksanakan kembali secara onsite pada hari Minggu 20 September 2020 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang ibadah utama. Pengumuman yang selanjutnya, ibadah raya Minggu 20 September 2020 masih akan dilaksanakan secara online dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GBT Ngesrep.
Jika ada perubahan jam ibadah, akan kami informasikan melalui media online gereja seperti WhatsApp Group, web, Facebook, aplikasi Warta Gereja, dan Instagram. Selanjutnya, Radio Kerukson kini kembali hadir dengan jam siaran pada pukul 15.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Jemaat dapat mendengarkan dengan mendownload aplikasi Radio Kerukson di Play Store. Selanjutnya, kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berulang tahun dalam seminggu ke depan. Kiranya rahmat, damai sejahtera, dan kasih Kristus melimpahi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Mari kita memulai ibadah kita hari ini dengan berdoa kepada Tuhan. Sebab kita percaya ketika kita meminta Tuhan hadir menjamah kita dalam ibadah ini, saya percaya anugerahnya, kemurahannya akan turun menaungi kita, menjamah kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini kami bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Biarlah Engkau disukakan melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima hari ini. Engkau memimpin ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan para pelayan Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap kami semua umat-Mu dimanapun kami berada yang beribadah dari rumah-rumah. Kami percaya ada hadirat Tuhan yang nyata menjamah dan memulihkan kami. Ada kebenaran-kebenaran Tuhan yang akan dinyatakan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur sebab hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Mari kita bersuka cita, mari kita bersemangat memuji-muji Tuhan. Sebab Dia Tuhan Allah yang besar, Dia Tuhan Allah yang teramat baik dalam hidup kita. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Dengan sepenuh hati kami Tuhan, kami datang menaikkan ucapan syukur kami. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian.
bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Nya, dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, Ini yang kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan ketika kami menyembah Engkau. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati kami bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Sebab Kau hadir Tuhan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kita bersyukur sebab kita punya Allah Bapa yang teramat luar biasa dalam kehidupan kita. Dia Allah Tuhan kita yang melakukan perkara-perkara dahsyat. Allah kita yang melakukan perkara-perkara yang begitu luar biasa. Dan kita mau lebih lagi membawa setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Makasih Tuhan. Kau Tuhan luar biasa Dalam setiap perbuatanmu, berat dan mujizat luar biasa Kau nyatakan bagiku. Yesus Tuhan luar biasa, dulu, sekarang dan selamanya. Hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan-Mu. Kau Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Amin. Dalam setiap perbuatanmu, berkat dan mujizat luar biasa Kau nyatakan bagiku. Yesus Tuhan luar biasa, dulu, sekarang dan selamanya.
hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan-Mu. Amin. Ini yang kami percaya Tuhan, Kau Allah yang teramat dahsyat. Roh Tuhan di dalamku lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia. Hatiku percaya Tuhan yang besertaku, lebih berkuasa dari semua perkara di depan mataku. Hatiku percaya Kau Tuhan yang luar biasa dalam setiap perbuatan-Mu, berkat dan mujizat luar biasa Kau nyatakan bagiku. Yesus Tuhan luar biasa, dulu, sekarang dan selamanya. Hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh Tuhan di dalamku, lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia. Hatiku percaya Tuhan yang besertaku, lebih berkuasa dari semua perkara di depan mataku. Hatiku percaya Kau Tuhan yang luar biasa dalam setiap perbuatan-Mu, berkat dan mujizat luar biasa Kau nyatakan bagiku. Yesus Tuhan luar biasa, dulu, sekarang dan selamanya. Hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan-Mu. Hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan-Mu. Hidupku menjadi luar biasa di dalam kerajaan-Mu. Haleluya. Luar biasa, kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang teramat dahsyat. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Sebab firman-Nya berkata, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Mari saat ini, Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi beban kita, Tuhan rindu untuk setiap kita memberikan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan-Nya untuk Ia pimpin. Sebab Dia Yesus Tuhan, Juru Selamat kita yang sudah mati di kayu salib. Dan Dia Tuhan Allah Bapa yang akan memelihara setiap anak-anak-Nya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan boleh membentuk kita lebih lagi, supaya kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
setia padaku. Amin Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ini yang ku yakini, pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Amin. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan, Kau Allahku, Kau Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, Kau Allahku, Kau Bapa dan sahabatku.
Yesus kekuatan di hidupku. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku puji Kau Yesus, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih sebab Kau Allah yang baik, sebab Engkau Bapa yang setia. Kaulah kekuatanku, gunung batu yang kekal, yang ku percaya sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, Allah yang perkasa, Allah yang hidup. Haleluya, ku bersyukur, Engkau baik Tuhan. Terima kasih kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Dia satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan. Sebab Dia Yesus satu-satunya pribadi yang bisa kita harapkan. Mari kita lebih lagi memberikan diri kita kepada Tuhan. Sebab hanya Dialah satu-satunya pemilik hidup kita. Sebab hanya Dialah satu-satunya Allah yang merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan bagi kita, bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yang hidup dalam rencana-rencananya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Ya Yesus Tuhan, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Lebih lagi kita mau sembah Dia. Kasih ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup.
Selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari sekarang kita menyiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami siapkan hati kami sungguh-sungguh untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Roh Kudus memberikan kepada kami kemampuan untuk menangkap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Andrianus Anggaputra. Urapi beliau Tuhan. Urapi kami semua juga yang mendengarkannya. Dan kami percaya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Jemaat Tuhan, GBT, Kristus, Alpha Omega, Ngesrep. Saya, Andrianus, sangat senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saya diberi kesempatan, kehormatan oleh Gembala Sidang untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Judul daripada firman Tuhan hari ini adalah Pada Tuhan Harapanku. Tujuan daripada firman Tuhan, ambillah keputusan untuk bahagia dengan berharap kepada Tuhan. Saudara, kita harus mengambil keputusan untuk bahagia. Jangan menunggu keadaan lebih baik, baru kita bahagia. Karena kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, gak mungkin baik. Oleh sebab itu, kita ambil keputusan untuk bahagia. Tentunya dengan berharap kepada Tuhan. Kita baca Mazmur pasal 146 ayat yang kelima. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Mazmur 146 ini tidak dicatat siapa penulisnya, tetapi Mazmur ini mengatakan bahwa berbahagialah, how happy, betapa bahagianya orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolongnya. Yang harapannya, ya jadi ekspektasinya, harapan yang tidak tergantung kepada orang lain, dan kadang-kadang harapan kita tidak realistis. Tapi kita percaya kalau harapan kita sampaikan kepada Tuhan, maka semua yang gak realistis bisa menjadi kenyataan. Kita akan mengeksposisi Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 29. Saya akan bacakan buat Bapak dan Ibu sekalian, tentunya Bapak dan Ibu yang berada di rumah, yang mengikuti online, mendengarkan firman Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Berbunyi demikian, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya, perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub.
sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Saudara, Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 29 ini adalah kisah Yakub meraih kebahagiaan dan mengatasi rasa takut dengan berharap pada Tuhan. Yakub arti namanya menumit atau membuntuti. Sebab kita tahu bahwa kisah Yakub dan Esau dia saudara kembar. Dan pada waktu Esau dia mau keluar duluan dari rahim ibunya, rupanya Yakub dia enggak suka. Ya, lalu dia menumit atau memegang tumit daripada kakaknya. Membuntutinya. Nah, arti nama Yakub adalah menumit atau membuntuti. Dan konotasi dari nama Yakub adalah penipu, licik, penuh tipu daya, dan menghalalkan segala cara untuk kepentingan sendiri. Nah, rupanya konotasi ini juga menggambarkan manusia yang berdosa pada umumnya. Sebelum dia ditebus oleh darah Kristus, sebelum dosanya dihapus, kira-kira kita ini sama dengan Yakub. Kadang-kadang jadi penipu, kadang-kadang licik, penuh tipu daya, kadang-kadang juga egois, menghalalkan segala cara untuk kepentingan sendiri. Nah, saudara, tepat juga nama itu. Ya, karena kehidupan Yakub tipu sana dan tipu sini. Awalnya dia tipu Esau, ya, supaya dia berikan hak kesulungannya. Kemudian dia tipu juga papanya Ishak. Kemudian dia tipu juga pamannya Laban. Jadi kita melihat memang nama Yakub konotasinya itu menghalalkan segala cara untuk kepentingannya sendiri. Tapi pada satu saat, dia akan bertemu dengan kakaknya Esau, dia begitu takut luar biasa. Dan kita melihat di sini, dia seberangkan istri dan anaknya beserta seluruh harta benda. Dan kemudian ayat 24 mengatakan, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara, kita melihat dari pelajaran ini atau dari eksposisi ini, saya akan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk meraih kebahagiaan dan mengatasi rasa takut. Maka yang pertama, kita akan bergulat dengan Allah. Seperti Yakub, dia bergulat dengan Allah. Ayat 24, dia mengatakan, lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara, ayat yang ke-22 mengatakan, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Tidak secara kebetulan, Yakub dia menyeberang ke sungai Yabok. Yabok artinya mengosongkan. Ya, sungai Yabok artinya tempat pengosongan atau pelepasan.
Saudara, menghadapi tekanan yang sangat berat dan juga ketakutan yang sangat menyesakkan hati. Kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat yang ke-7. Saya baca buat saudara. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hatinya. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Jadi kita melihat pada saat Yakub dia bergulat dengan Allah, dengan malaikat, yang Allah yang menyerupai malaikat. Waktu itu dia menghadapi satu tekanan yang sangat berat dan ketakutan yang sangat menyesakkan hatinya. Pada saat itulah dia perlu mengosongkan dirinya. Dia perlu menyerahkan total kepada Allah. Dan ayat 25 mengatakan, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudara, kita melihat di sini bagaimana Yakub menyerahkan dirinya total kepada Allah. Dan dia perlu dipukul keakuannya. Pangkal paha menunjukkan kekuatan seorang manusia. Pangkal paha menunjukkan keakuan. Kadang-kadang kita egois. Kadang-kadang kita memang seperti Yakub. Ya, kita kadang-kadang juga menghalalkan segala cara untuk kepentingan kita. Nah, inilah yang perlu diserahkan kepada Allah. Oleh sebab itu Tuhan dia pukul keakuan kita. Kadang-kadang kita mengalami sakit, kadang-kadang kita mengalami penderitaan, kadang-kadang juga kita mengalami hal-hal yang rasanya kok nggak mungkin terjadi dalam hidup kita, tapi terjadi. Nah, ternyata kita perlu dikosongkan diri kita. Kita perlu ada penyerahan total kepada Allah. Yang kedua, bagaimana meraih kebahagiaan dan lepas dari ketakutan. Yang kedua adalah bertahan sampai akhir. Ayat 26 mengatakan, aku tidak akan melepaskan engkau, kecuali engkau memberkati aku. Biarlah statement dari Yakub juga merupakan statement kita bersama. Aku tidak akan melepaskan engkau, kecuali engkau memberkati aku. Inilah kata-kata yang membuat seorang bisa kuat di dalam Tuhan. Pada waktu itu, Yakub nyaris hilang harapan. Harapannya hampir hilang. Karena apa? Karena ketakutan dalam dirinya menghadapi Esau. Dia tahu bahwa dia bersalah. Dia tahu dia sudah nipu sana dan nipu sini. Dia sadar. Sehingga dia bertahan. Dia mengatakan, Tuhan, aku sekarang bertobat. Aku pegang engkau erat-erat. Nah, saudara, kita melihat di sini pada saat kita nyaris hilang harapan. Apalagi saat ini dalam situasi seperti ini, saya melihat ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada orang juga yang sulit dalam hidupnya. Ada juga barusan pengumuman dari Bapak Presiden kita mengatakan kalau selesai bulan September ini kita masih defisit pertumbuhan kita, maka kita akan masuk kepada resesi. Nah, saudara, kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada besok hari. Kadang-kadang kita nyaris, harapan kita hilang. Tapi saudara, seperti Yakub, dia bertahan sampai akhir. Dia pegang erat-erat. Arti bergumul itu artinya bertahan juga, artinya juga memegang erat-erat. Perlu bertahan sampai akhir dalam iman. Kita tahu bahwa iman sangat penting karena iman dapat mengalahkan dunia ini.
Iman dapat mengalahkan ketakutan. Dan yang kedua adalah doa. Jadi kita perlu bertahan sampai akhir dalam iman dan doa untuk menerima berkat Tuhan. Ayat 27 mengatakan, siapa namamu? Sahutnya, Yakub. Pada awal pembicaraan kita tahu bahwa Yakub, nama Yakub itu nama yang konotasinya nggak bagus. Tapi kita melihat di sini, pada saat Yakub ditanya, siapa namamu? Lalu dengan pengakuan tulus atas identitas diri yang lama. Puji Tuhan, Yakub mendapat kemurahan Allah. Jadi saudara, kita melihat dari eksposisi kita betapa pentingnya pengakuan. Saya bertanya kepada saudara, adakah dosa yang belum saudara akui di hadapan Tuhan? Adakah dosa, adakah kesalahan yang kau belum akui? Mungkin suami bersalah kepada istri. Pernahkah kita akui kesalahan kita? Pernahkah kita minta ampun? Atau istri sebaliknya kepada suami? Atau papa kepada anak? Atau anak kepada papa? Saudara, kita bisa melihat di sini pentingnya doa, pentingnya iman. Dan tidak kalah pentingnya pengakuan yang tulus bahwa kita memang adalah seorang yang berdosa. Kita melihat Daud dalam Mazmur pasal 38 ayat 18 dia mengatakan, "Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku." Saudara, kita bisa melihat mengapa kita kadang-kadang cemas, mengapa kadang-kadang khawatir, mengapa kita kadang-kadang takut. Sebab masih ada dosa. Ya, suami takut istri, ya karena ada dosa. Istri juga kadang-kadang takut kepada suaminya karena menyimpan dosa. Atau anak juga takut kepada papa dan mama karena dia menyimpan dosa. Tapi dia melihat di sini Daud dia mengatakan, "Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku." Biarlah kita juga akan seperti Daud dan Yakub. Dengan pengakuan yang tulus atas identitas diri kita yang lama. Dan kita percaya kita akan mendapat kemurahan Allah. Dan kita melihat memang benar akhirnya Yakub diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga saudara, Allah menang. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 28 sampai 29. Ayat 28 mengatakan, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Israel artinya God prevailed, artinya Allah menang. Yakub, identitas yang lama, diubah menjadi identitas yang baru. Dengan arti yang sangat luar biasa, yaitu Allah menang. Biarlah kalau kita meninggalkan identitas kita yang lama, saya percaya Allah akan menang dalam hidup saudara. Allah akan menang dalam pekerjaan saudara. Allah akan menang dalam keluarga saudara. Allah akan menang dalam segala usaha yang saudara lakukan. Saudara, kita melihat dari cerita ini, diawali dengan Anda menang atas manusiamu. Maka Allah menang atas dirimu. Kita melihat di sini ayat 28 mengatakan, "Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Jadi ternyata untuk kita menerima berkat kita harus mengalahkan manusia kita juga. Dulu, ya, keakuan kita. Kita seorang yang egois, maunya menang sendiri, maunya weku, semuanya untukku. Ya.
Kalau bisa semuanya menjadi milik kita. Tapi kita melihat Yakub, dia pegang erat Tuhan, dia berkata, aku mengaku, namaku dulu Yakub. Dan kita melihat luar biasa. Nyata berkat dan pertolongan Tuhan. Itulah yang menjamin kebahagiaan. Ayat 29 mengatakan, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Jadi kalau buat Tuhan, itu tidak terlalu penting nama. Kalau sekarang diributkan nama Allah. Dan saudara, buat Tuhan sebetulnya tidak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana engkau menyerahkan dirimu kepada Allah. Kita melihat ayat 29, bagian yang terakhir. Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Kita melihat akhir dari pergumulan Allah. Dari pergumulan Yakub. Akhir dari Yakub bertahan sampai kepada akhirnya. Akhirnya apa? Akhirnya Allah menang dalam hidupnya. Kalau Allah menang dalam hidupnya Yakub, Yakub diberkati oleh Tuhan. Kita melihat keajaiban yang sangat luar biasa pada saat Yakub dia bertemu dengan Esau. Ya, Tuhan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Pada waktu Esau dia melihat Yakub, bukannya dia ingin membalas dendam. Tetapi Yakub dia datang kepada Esau. Dia bersujud, tapi Esau dia angkat Yakub. Yakub dipeluk oleh Esau. Dia berkata, adikku. Kita melihat satu pertemuan yang indah. Kalau Allah menang dalam hidup. Tidak ada balas dendam. Tetapi yang ada adalah berkat Tuhan. Hari ini juga, kalau saudara ingin bahagia. Kalau saudara ingin diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, saudara harus bergumul dengan Allah. Saudara harus pegang erat firman dan Roh Kudus. Engkau harus pegang erat kasih Tuhan. Yang kedua, bertahan sampai akhir. Jangan lepaskan kebahagiaanmu dengan engkau melepas iman. Jangan sampai engkau kehilangan berkat Tuhan. Karena engkau tidak rajin berdoa. Tetapi kita melihat dari kisah eksposisi ini sesuatu yang luar biasa. Yakub diberkati oleh Tuhan. Kata-kata inilah yang menyentuh hati saya. Biarlah kiranya juga menyentuh hati Bapak dan Ibu saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan. Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Artinya apa? Artinya ada kebahagiaan. Pada saat Tuhan melakukan sesuatu kepada kita, maka ada berkat. Berkat di dalam keluarga saudara. Berkat di dalam pekerjaan saudara. Oleh sebab itu Daud dia mengatakan, hanya oleh berkat-Mu lah aku diberkati. Bukan oleh kuat dan gagahku, tetapi hanya oleh berkat Tuhan. Mari saudara, saya mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Saya ingin mendoakan saudara, adakah saudara yang berbeban berat? Adakah saudara yang merasa saat ini dalam ketakutan? Saudara, hati kita adalah satu tempat yang tidak bisa diisi dengan dua kekuatan. Iman itu adalah kekuatan. Tapi ketakutan itu juga kekuatan. Jadi kalau ada iman di dalam hati kita, maka ketakutan akan hilang. Kalau ada kasih yang merupakan juga kekuatan, tidak ada kebencian dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur
Karena hari ini hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah jemaat GBT Kristus Alpha Omega Ngesrep, meskipun secara online. Tetapi hamba-Mu berdoa untuk jemaat dan juga untuk gembala sidang beserta seluruh pengurus, jajaran pengurus dari GBT Kristus Alpha Omega Ngesrep. Hamba-Mu berdoa biarlah kiranya mereka tetap memegang erat Tuhan. Mereka tetap pegang iman. Mereka juga tetap berdoa terus. Mereka juga akan bertahan sampai kepada akhirnya. Karena Tuhan Yesus, Engkau mengatakan kepada kami semua, setiap orang yang bertahan sampai akhir, maka jiwanya akan diselamatkan. Biarlah Tuhan, hari ini juga hamba-Mu berdoa kiranya Engkau menang, menjadi Allah yang menang di dalam keluarga-keluarga dari jemaat-Mu. Engkau akan menjadi Allah yang menang untuk keluarga gembala sidang dan seluruh pengurusnya. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat yang saat ini berbeban berat dan juga dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus ada kuasa yang menyembuhkan dan memulihkan. Hamba-Mu juga berdoa untuk pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah kiranya Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan akan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Dan Tuhan akan memberikan kasih karunia. Tuhan juga akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Dia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang bersamanya. Seperti sungai yang mengalir, rambutnya mercik. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas Bapa, Putra dan Roh Kudus. Silakan mengambil saat teduh masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GBT Kristus Alpha Omega Ngesrep, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpuji